Thor, Love and Thunder. Iya, gue nontonnya telat banget, tapi entah kenapa gue bersyukur nontonnya telat. Hai Singham, gue Nabudin, selamat datang lagi di Podcast Indonesia Radio Singham, dimana kali ini kalian akan dengerin bacotan gue nge-review Thor, Love and Thunder. Dan tentu saja podcast ini bisa kalian denger sambil kerja, sambil ngerjain tugas, sambil nemenin kalian tidur. Yang dimana podcast ini kalian gak harus nonton visualnya, cukup dengerin audionya aja. Jadi pasang headset kalian dan siap-siaplah kalian marah-marah di kolom komentar karena mungkin gak setuju sama gue. Dan tentu saja spoiler alert kalau kalian belum nonton, tapi ya kali belum nonton. Dan buat para fanboy Marvel yang gak terima kalau Marvel itu punya kekurangan, kesalahan, dan ada film jelek gitu, jadi ya mending kalian cabut dari podcast ini karena kalian pasti akan gatel gitu ya tangannya gitu kan. Jadi ya selamat datang di review amatir and opening. Jadi gue tuh suka banget sama Thor Ragnarok. Menurut gue dari seluruh film Marvel Cinematic Universe, film terbaiknya adalah Thor Ragnarok ya. Yang sutradaranya sama kayak Thor Love and Thunder, yaitu si Taika, yang dimana gue juga suka banget karya-karya dia gitu. Kayak misal Jojo the Rabbit, walaupun dia nggak direct ya, dia writer dan main di situ, tapi gue suka banget juga karya-karyanya Taika. Dan tentu saja ketika diumumin nih akan ada Thor Love and Thunder, walaupun gue nggak Marvel amat, tapi gue suka banget sama Thor Ragnarok dan Taika ya. Tentu gue penasaran nih, gue pengen banget nonton nih Love and Thunder. Mulailah keluar trailernya, tiba-tiba gua tidak bisa dipungkiri ada semacam kayak keraguan. Gitu, kok begini gitu, kok vibe-nya kok ada aneh, entah kenapa gitu. Gue nggak bisa jelaskan sampai kata-kata, tapi pas nonton trailer gue aneh. Tentu saja gue nggak mau pura-pura gitu ya. Tentu penilaian gue juga berpengaruh dari film-film Marvel sebelumnya nih yang kok pace ini kok makin gitu, kayak gitu kan, terutama Multiverse of Madness. Jadi tiba-tiba ada ragu di hati gue gitu loh. Jadi ya udahlah, gue tidak prioritaskan untuk nonton Thor Love and Thunder, dan ternyata kejadian gitu, yang dimana gue lebih banyak kesibukan dan gue nggak bisa sempetin waktu, curi-curi waktu gitu untuk nonton Thor Love and Thunder. Dan sampai akhirnya Thor Love and Thunder udah muncul di streaming service-nya dan gue baru aja nonton hari ini. Dan ya mungkin gue bisa bilang untung gue nggak nonton di bioskop gitu, karena gimana ya, yang sangat-sangat bermasalah adalah ya bukan kesalahan gue untuk membangun ekspektasi yang tinggi terhadap Thor Love and Thunder karena kesuksesan Thor Ragnarok. Setuju dong, iya kan? Dan gue rasa itu adalah argumen-argumen yang udah basi ya. Lu jangan ekspektasi ya, mau nggak mau manusia itu berekspektasi gitu. Tapi apa setelah ekspektasi lu itu tidak ketemu sama realita gitu loh? Apakah lu ngambek? Apakah lu akan jadi orang yang baperan? Ataukah lu akan nyalahin dunia gitu? Nah itu, setelahnya itu yang bisa kita kritisi. Tapi manusia pasti berekspektasi. Dan ya menurut gue setelah gue nonton, buset. Dan jujur ekspektasinya udah sempet turun tuh kan di trailer, terus film-film Marvel sebelumnya, tapi tetap aja masih nggak ketemu gitu. Gue bilang, wah oke lah, ini mungkin film yang nggak akan jauh beda sama Ragnarok, tapi menurut gue ini bener-bener jauh beda. Bener-bener kayak, ini apa ya gitu. Gue jujur pengalaman gue ya, gue nonton pas pertama, gue enjoy. Babak pertama gue enjoy banget lah. Memperkenalkan si Christian Bale, jadi karakter yang God Butcher, terus Thor diceritain sama si Krog, itu menurut gue enak banget, sumpah. Visualnya enak, audio dengan pakai Guns N' Roses, plus latar-latarnya gitu, visualisasinya Thor yang dulu dan yang sekarang itu gue akuin babak pertama top notch. Gue ketawa, gue seru, gue seneng banget lihat warnanya, gue seneng banget lihat permainan lawakan-lawakan komedi si sutradara Taika ini kena banget gitu. Jujur, gue mulai membangun ekspektasi lagi. Gue sudah berpikir tuh kayak, ini mah orang-orang aja nih yang mungkin keburu bersama Marvel, atau ini orang-orang aja nih yang nggak biasa lihat directingnya Taika. Itu yang ada di otak gue gitu. Sampai akhirnya gue menonton babak berikutnya ya ternyata memang what gitu loh, kayak kok gini gitu. Yang perlu gue garis bawahi pertama nih ya, gue melihat kekecewaan adanya Guardian of Galaxy di sana tuh kayak bener-bener cuman tempelan. Cuman kayak Marvel bilang, ini kontraknya si Star-Lord dan kawan-kawan masih bisa satu cameo nih, masukin di mana ya? Oh ya, masukin di Thor gitu babak pertama gitu. Kelihatan banget gitu. Mereka di sana tuh bener-bener cuman jadi kacungnya Thor, dan lu melihat karakter Star-Lord itu out of character. Gue nggak tahu, gue nggak terlalu bacain komik Marvel, gue cuman baca sedikit, dan ya gue nontonin Guardian of Galaxy, tapi Star-Lord di sana tiba-tiba jadi orang tua bijak Star-Lord. Ya masih apa ya? Masih ada konflik antara Star-Lord dengan Thor, tapi kelihatan banget dia jadi lebih bijak, lebih mengalah,
lebih gak punya ego gitu, minta bantuan ke si Thor gitu. Yang dimana kita lihat dinamika mereka yang seru itu adalah ketika Infinity Wars dan Endgame gitu, dimana mereka tuh love-hate relationship. Tapi di sini tuh udah kayak I don't know, terlalu dekat, terlalu bukan Star-Lord gitu. Kayak man, ego Star-Lord tuh menurut gue segede layar PC kalian sekarang gitu, sampai nutupin gitu. Tiba-tiba di sini kayak nggak tahu ya, tiba-tiba aja gitu gue ngerasa wow, what gitu loh. Gue merasa ada yang hilang dari Star-Lord di situ. Gue langsung kayak bener-bener cuman numpang lewat kan, bener kan, numpang lewat doang gitu, pisah gitu, kayak udah ketebak lah. Dan selanjutnya apa ya, ada kritik kecil gue ya, menurut gue teriakan domba atau kambing 2 biji itu overuse banget. Awal-awal lucu, setelah itu overuse parah sih, nggak tahu kenapa ya. Kalian setuju gak sih teriakan itu overuse parah, sumpah. Gak lucu banget, jadi ganggu. Jadi kayak, apa sih, annoying banget audionya gitu. Gue bener-bener kecewa banget di situ, kayak buset dah. Asli, gue gak tahu ini kuping gue yang terlalu sensitif atau gimana, tapi kayak lama-lama kok nyebelin sih. Terus Jane Foster di situ jadi Thor. Bukan jadi Thornya gue sebel, tapi di trailer dibocorin John Foster jadi Thor. Entah kenapa itu mengurangi experience, kayak oh ya dia jadi Thor, and then gitu loh. Kayak udah tahu oke, dia jadi Thor gitu. Kan kalau lu baca komik juga tahu kan, dia juga sama kena kanker gitu, terus akhirnya jadi Thor gitu. Kayak gitu loh, kayak oke, terus jadi Thor gitu. Ya udah pasti mereka akan chinlock lagi and something gitu. Entah kenapa gua rasa itu akan lebih valuable ketika kita nggak dikasih tahu di trailer. Ketika ya udah Thor lawan God Butcher aja gitu, lawan Christian Bale aja gitu. Tapi gitu loh, jadi bukan nilai plus lagi, entah kenapa gitu. Perasaannya pasti akan sama, kayak bayangin dari awal No Way Home Spider-Man itu udah dikasih tahu ada Andrew Garfield sama Tobey Maguire gitu. Kayak ya udah, mereka Spider-Man yang lain datang gitu. Terus and then gitu. Nah ini gue di Thor Love and Thunder gue ngerasain gitu. Oke, ya and then gitu loh, kayak oke. Ngerti kan maksud gue? Selanjutnya, dampak yang menurut gue juga berpengaruh nanti ke Cinematic Universe Marvel adalah ya power level nih. Udah asal-asalan, udah suka-suka aja gitu. Bayangin kita punya God Butcher yang mau ngebunuhin dewa-dewa di universe, dan kita lihat seberapa easy Thor numbangin Zeus, dan seberapa banyak dewa di situ nggak berkutik lawan Thor gitu. Kayak agak imbalance aja gitu powernya. Posisi kasta power-poweran di sana tuh kegeser dengan cepat gitu. Thor yang anak Odin, dimana Odin itu bagian dari kumpulan Omnipotence itu, jadi lengkap aja gitu, easy peasy lawan Zeus. Dan dewa-dewa lain gak ada yang mau menantang Zeus sedikit lah gitu. Itu kekacauan nanti tuh power balance di Marvel gitu. Ya gue paham. Ya itu kan mungkin kalian punya alasan, itu Zeusnya korup itu Zeus yang yang jahat, Zeus yang udah keenakan dan nyantai gitu. Gue paham ya, dewa-dewa yang lain gimana gitu, yang ngumpul di situ juga gitu, yang gak intercept gitu. Terus tiba-tiba di end credit kita dikasih lihat ada Hercules ternyata yang bisa intercept, tapi ya nggak tahu, nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak tahu, weird aja gitu power level di Marvel tuh. Dan secara story pun remeh-temeh aja gitu, remeh-temeh banget. Kita semua udah tahu lah ending story-nya bakal Thor pasti menang gitu, Thor pasti menang, dan sudah sangat terlihat gitu, pasti ada yang dikorbankan. Dan kalau kalian ngikutin, ini ceritanya family banget gitu, tentang bapak dan anak, tentang keluarga, melindungi anak-anaknya gitu. Temanya nggak jauh-jauh dari itu kan, dari si Christian Bale juga anaknya mati kan, terus si Zeus ada Herculesnya, bagaimana si Jane Foster ingat emaknya gitu. Jadi tentang anak dan orang tua gitu. Tapi ya jadi sesuatu yang nggak spesial aja gitu loh, nggak yang adventure yang Marvel bisa sajikan di Ragnarok gitu, yang keseruannya ngediscover planet baru dengan keunikannya. Ini jadi kayak apa ya? Nah itu mungkin ya poinnya. Waktu Thor Ragnarok melipir ke satu planet itu kayak seru banget gitu. Dan di sini mipir ke rumah para dewa biasa aja gitu loh. Cuman pamerin CGI dan kostum-kostum seru. Jujur wardrobe bener-bener colorful yang seru, asik gitu. Tapi ya udah gitu aja. Oh ya, ngomong-ngomong CGI, ya ini juga kritik besar sih. Bukan mendiskreditkan pekerjanya gitu. Yang kita tahu ternyata banyak pekerjanya yang tidak ditreat dengan sesuai katanya. Yang lagi rame juga nih. CGI-nya tuh bener-bener aneh gitu. Kadang bener, kadang enggak, kadang bagus banget gitu. Menurut gua kayak CGI-nya abis di itu deh, tempat para dewa ngumpul gitu. Jadi yang lainnya agak terlalu ditambel aja gitu loh. Ya lagi-lagi ini adalah bisa kita duga atau asumsikan adanya mismanagement atau buru-buru waktu atau perpindahan deadline yang mepet atau kurangnya SDM dan lain-lain, sehingga kita mulai merasakan kok VFX-nya kurang ya gitu, kayak berasa banget di mata gitu. Dan pertarungannya tuh bener-bener nggak seru menurut gua.
gue parah nggak seru parah gitu. Lebih menarik lihat Thor lawan Hulk daripada gue ngeliat dua Thor gebugin penjahat, monster-monster item-item, that's it gitu loh. Tapi satu yang perlu gue salutin ya, itu sinematografi waktu ke tempatnya si Christian Bale itu yang hitam putih dan warna dan planet kecil, mereka jalan di rotasi planetnya itu somehow new experience buat gue. Nikmatin film hitam putih di masa sekarang itu gue hancungin jempol sih. Itu 10/10. Terserah kalian mau bilang apa, itu hitam putihnya bener-bener 10/10 buat gue. Tapi di situ aja. Setelah itu berantemnya dan konfliknya langsung drop lagi gue gitu, kayak gitu loh. Oh iya, ngomong-ngomong soal gore, gue merasa film ini menyanyiakan Christian Bale, ngerti gak lo? Lu dapetin Christian Bale, tapi jadi kayak penjahat numpang lewat, nggak ikonik, nggak membekas gitu. Lu punya Christian Bale, man, aktor yang cukup legendaris kalau lu ikutin perkembangan karirnya gitu. Tapi dia just another Marvel villain aja, in my opinion gitu loh. Entah kenapa itu yang gue pikirin ya gitu loh, kayak sia-sia banget pakai Christian Bale. Kalau menurut gue, kalau menurut kalian gimana? Apakah Christian Bale oke? Atau kayak anjir lu pakai Christian Bale cuman buat jadi lunatics gitu loh, bukan orang yang, bukan sesuatu yang menjadi pemecah gitu loh, hanya pelengkap. Ngerti nggak poin gue? Battle terakhir gue nggak tahu kenapa nggak sewah gue lihat Shazam ya. Ini spoiler alert kalau kalian belum nonton Shazam, yang dimana teman-temannya Shazam atau saudara-saudaranya itu bisa jadi Shazam family, yaitu anggota keluarga Shazam dengan kekuatan-kekuatan superhero-nya. Di situ gue tepuk tangan teriak, itu film DC lagi ancur-ancurnya dan gue nggak tahu kenapa senang banget ngeliat Shazam bisa berubah banyak. Tapi tiba-tiba Thor bisa bagi kekuatannya ke bocah-bocah untuk sementara itu, gitu, ngerti gak lo? Kayak ya udah gitu, kayak nice info kan gitu. Dan Jane Foster yang mengorbankan dirinya juga kayak iya gitu loh. Kelihatan banget kayak Marvel cuman ngabisin kontrak aja. Ini Jane Foster masih ada kontrak nih sama kita nih. Ya udah abisin aja di Thor Love and Thunder gitu loh. Beda kayak kita ngeliat bagaimana Black Widow dikorbankan gitu. Atau yang paling ikonik lah Iron Man gitu. Ini kayak ya udah just another artis yang kehabisan kontrak di Marvel Cinematic Universe. Oh ya, dan secara story wise ya dan pengadeganan ya, yang tiba-tiba ceramah no jutsu, yang kau cari adalah cinta gitu kan. Oh my god. Itu kalau di bioskop gue kayaknya bakal nahan gitu. Tapi tadi karena gue nontonnya di kosan kan gue teriak cringe. Kayak ya gitu loh, ngerti gak sih? Aduh, iya, yang kau cari adalah cinta. Waduh, kenapa ya kalau kita nonton Naruto, walaupun kita tahu gitu Naruto bakal ceramah no jutsu dengan lagunya kita sedih gitu loh. Apalagi waktu dia confront pain gitu, kerasa sedihnya gitu loh. Atau pas sama Obito gitu, kerasa sedihnya. Cringe kok dipikir-pikir gitu. Tapi sedihnya mengalahi cringe. Tapi di Thor, cringe gue melampaui yang lainnya. Sorry ya, gue akan bilang ini lazy story writing gitu. Karena jawabannya cinta itu adalah jawaban dari semua. Kalau lu udah mentok, ngerti gak lu? Oh ya itulah cinta, itulah kasih sayang, itulah pengorbanan gitu. Itu ngerti gak sih lu? Kalau lu ngerti kan penulisan gitu. Ya udah alasannya apa? Ya cinta gitu. Ngerti gak lu? Kayak terus tiba-tiba Christian Bale juga kayak iya, aku tobat gitu. Nanti please take care of my love gitu. Walaupun gue agak suka sama bagaimana akhirnya mengerti judulnya Thor Love and Thunder. Itu oke, sumpah bagian itu oke. Tapi ya yang kau cari adalah cinta. Ya kalau gue nonton yang gue suka ya kayak Everything Everywhere All at Once gitu, yang ujungnya semua ya karena cinta gitu. Tapi kan dialognya, kalau aku bisa memilih lagi gitu untuk hidup kembali gitu, aku hanya ingin menghabiskan waktuku buka laundry bersamamu. Itu nyentuh banget, sumpah itu nyentuh banget. Tapi di Thor semua karena cinta. Oke. Terus beberapa orang banyak yang protes gitu ya, si Gore jadi gay di akhir gitu. Gue sebenarnya nggak marah dan nggak masalah gitu. Itu udah gue nggak peduliin gitu. Karena yang lebih krusialnya secara the whole movie ini Thor Dark World. Ingat gak? Ini sequel Thor pertama, si Dark World. Makanya gue bilang ini udah kayak suka-suka si Taika. Jadi menurut gue film Thor Love and Thunder itu adalah film untuk menyelesaikan kontraknya Jane Foster. Siapa sih pemerannya? Gue lupa, sorry. Dan mungkin karakter-karakter lainnya, atau ngabisin kontrak cameo para Guardian of the Galaxy, sehingga ceritanya nggak bisa dikemas dengan rapi dan jatuhnya malah jadi suka-suka, dan bahkan kelihatan banget itu anak-anak jadi Thor untuk jualan merch Thor atau berbagai macam mainan Thor di Disneyland atau di toko-toko mainan terdekat. Tentu ini adalah film keluarga yang kalau kalian nonton bareng keluarga, bareng anak-anak ya bakal seru-seru aja dan renyah-renyah aja. Tapi buat kita yang menunggu-nunggu keajaiban dari director Taika yang berhasil magicnya itu lahir di Thor Ragnarok,
kalian tidak akan melihat magic itu kembali terulang di Thor Love and Thunder. Tapi gimana menurut kalian? Komen di bawah. Rating kalian juga gimana? Komen di bawah. Kalian fans boy Marvel yang nggak terima? Komen di bawah juga. Kalian bebas beropini di bawah walaupun kalian tidak setuju. Tapi kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya, klik tombol like, dan kalian bisa share ini ke teman-teman kalian yang Marvel fanboy. Mereka bisa punya argumen apa abis ini. Dan tentu saja jangan lupa untuk follow gue di social media gue, karena di social media biasanya gue curhatnya lebih cepat karena nggak perlu diedit. Sekali lagi, menurut gue ya sah-sah aja film melakukan hal yang seperti itu, dimana aktor dibikinin filmnya untuk menyelesaikan kontrak sehingga cerita dibikin kurang menarik dan lebih appealing ke market tertentu. Sah-sah aja. Tapi kita sebagai penonton lainnya yang kecewa ya berhak juga bikin komentar bahwa film ini nggak cocok dan nggak pas di mata kita sebagai yang seneng dengan Thor Ragnarok. Sekian podcast Radio Singham hari ini. Gimana kalian? Udah ketiduran atau malah jadi nggak bisa tidur? Yang ngerjain tugas, ngerjain kerjaan, apakah sudah selesai? Ayo diselesaikan. Dan ya, gue tunggu komen-komen kalian biar kita bisa diskusi dan berdebat di komen di bawah. Dan silahkan komen di bawah juga kalian minta gue review apa lagi ke depannya. Dan tentu saja untuk kita semua, stay clean and sound.